Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan tentang problematika dan evaluasi implementasi UBD, yaitu pada bagian stakeholder. Kami dari kelompok satu yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama, Afrianto. Yang kedua, Andini Julia Murti. Yang ketiga, Aulia Ramaputri. Yang keempat, Deni Rahmat Firdaus. Yang kelima, Ditri Willy Mandayanti. Dan yang keenam, Elviza Rahayu. Baiklah Bapak Ibu semuanya, kita langsung saja ke bagian presentasi materinya. Yang pertama, saya yang akan menjelaskannya sendiri. Tentu kita pernah mendengar istilah stakeholder. Lantas, apa itu stakeholder? Stakeholder merupakan semua pihak yang terkait terhadap suatu isu, permasalahan, maupun organisasi. Lalu, bagaimana dengan stakeholder sekolah? Stakeholder sekolah merupakan kumpulan sejumlah orang yang saling berkolaborasi, berinteraksi demi mencapai tujuan bersama, yaitu tujuan untuk sekolah. Adapun contoh stakeholder di sekolah meliputi orang tua, siswa, guru, pegawai sekolah, kepala sekolah, komite sekolah, dan lain sebagainya. Di mana Muhaimin dan kawan-kawan mengatakan sebagai salah satu pendukung dalam kegiatan sekolah, maka perlu dirumuskan siapa pihak-pihak yang akan turut andil dalam kegiatan sekolah. Salah satunya adalah stakeholder. Stakeholder adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu lembaga tertentu. Selain itu, Grimble and Waller mengatakan bahwa stakeholder merupakan posisi terpenting dan memiliki pengaruh pada suatu hal tertentu. Menurut Muhaimin, stakeholder dalam pendidikan itu terdiri dari stakeholder internal dan eksternal. Pihak internal yaitu pihak yang berada langsung di dalam lembaga sekolah yang dikenal sebagai subjek. Pihak internal dalam stakeholder pendidikan yaitu orang tua, siswa, guru, pegawai sekolah, komite sekolah, kepala desa, atau kelurahan, pemuka agama, tokoh masyarakat, sedangkan pihak eksternal yaitu pihak yang mendukung di luar pihak internal seperti badan akreditasi. Lantas, apa sih tugas pokok stakeholder? Nah, tugas pokok stakeholder itu meliputi 4. Yang pertama, sebagai pemberi pertimbangan. Yang kedua, sebagai pendukung. Yang ketiga, sebagai pengontrol. Dan yang keempat, sebagai penghubung. Mungkin itu penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Lantas, apa sih tugas pokok stakeholder? Nah, tugas pokok stakeholder itu meliputi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan, yaitu tentang peran pemberdayaan stakeholder dalam perencanaan pendidikan. Yang pertama, peran sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat atau advisory agency. Yang pertama, pemberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan. Yang kedua, memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa. Yang ketiga, memberi pertimbangan dalam peningkatan disiplin guru dan memberi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru. Yang keempat, memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa. Selanjutnya, peran sebagai badan pendukung atau supporting agency berkaitan dengan internal manajemen sekolah. Yang pertama yaitu mendata jumlah guru yang memerlukan pendidikan dan pelatihan, mendata pendidikan guru yang memerlukan peningkatan kualifikasi pendidikan,
memberikan pelatihan mengenai mata pelajaran dan layanan belajar bagi guru yang membutuhkan, mendata jumlah siswa dan indeks prestasinya, guru dan komite sekolah. Yang ketiga, mendukung program pengayaan bagi siswa yang lebih pintar dan remedial bagi siswa yang belum mencapai hasil yang disyaratkan. Lalu yang selanjutnya menyediakan trofi dan hadiah atas keberhasilan siswa mengenai berbagai perlombaan yang dilakukan sekolah. Yang selanjutnya untuk meningkatkan kualitas keagamaan mengadakan pesantren kilat di sekolah. Selanjutnya mendukung pemanfaatan sarana prasarana untuk memberikan layanan belajar. Selanjutnya membuat media belajar sesuai dengan kebutuhan belajar. Yang selanjutnya memaksimalkan anggaran operasional yang bersumber dari APBD, bantuan masyarakat, dan mendorong penggunaan anggaran yang bersumber dari dana BOS dengan mengimplementasikan program dan yang tepat sasaran. Sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan melanjutkan mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder, yaitu bagian peran sebagai pengontrol atau controlling agency. Pendidikan dan komite sekolah sebagai badan pengawas terhadap kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan dan penggunaan rencana kegiatan sekolah atau RKS dan rencana kegiatan tahunan atau RKT. Fungsi pengontrol menunjukkan bahwa Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah melakukan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama, menanyakan proses belajar mengajar ke guru dan kepada kepala sekolah, apakah sudah mengarah pada standar yang disyaratkan. Yang kedua, menanyakan kondisi kesehatan gizi dan bakat peserta didik. Yang ketiga, memantau pelaksanaan rencana kegiatan sekolah dan rencana kegiatan tahunan. Dan yang keempat, ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT. Selanjutnya, yang kelima, ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS. Yang keenam, ikut serta dalam rapat pembagian rapor. Yang ketujuh, mengontrol kesejahteraan guru dan mengontrol kesejahteraan tenaga kependidikan lainnya. Dan yang ke-8, mengontrol pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS. Yang keenam, ikut serta dalam rapat pembagian rapor. Yang ketujuh, mengontrol Selanjutnya, peran sebagai penghubung atau mediating agency. Komite sekolah sebagai mediator antara masyarakat dan sekolah untuk mendukung kebijakan pendidikan di satuan pendidikan, sehingga dapat meningkatkan mutu pelayanan di sekolah. Komite sekolah juga dapat mempunyai fungsi antara lain, di mana nantinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Demikian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang peran sebagai penghubung atau mediating agency. Pertama, mendorong tumbuh perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggara pendidikan yang bermutu. Dua, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidik yang diajukan oleh masyarakat. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program penyelenggaraan dan pengeluaran pendidikan di satuan pendidikan. Adapun problematika tentang penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder ialah
kurangnya pemahaman stakeholder tentang UBD, understanding by design. Yang kedua, kurang tersedianya sumber daya yang memadai. Yang ketiga, perbedaan karakteristik lembaga formal. Mungkin cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih. Saya akan kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai problematika penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder, yaitu ada problematika spesifik. Yang pertama yaitu kesiapan guru. Guru merupakan kunci keberhasilan dalam penerapan UBD. Guru perlu memiliki kompetensi yang memadai untuk menerapkan UBD, termasuk kompetensi dalam hal perencanaan pembelajaran, penilaian, dan pembelajaran aktif. Namun, tidak semua guru memiliki kompetensi yang memadai untuk menerapkan UBD. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam penerapan UBD. Problematika spesifik yang kedua yaitu ada pola pikir guru. Pola pikir guru juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan UBD. Guru yang terbiasa dengan pola pikir tradisional, yaitu pembelajaran yang berpusat kepada guru, akan sulit beradaptasi dengan pola pikir UBD yang berpusat pada peserta didik. Hal ini juga berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh guru dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu dalam hambatan problematika spesifik ada sistem evaluasi. Sistem evaluasi yang diterapkan di lembaga formal juga dapat menjadi hambatan dalam penerapan UBD. Sistem evaluasi yang berorientasi pada hasil akhir dapat menghambat penerapan UBD yang menekankan pada proses pembelajaran. Di mana kita tahu bahwa setiap sekolah itu memiliki KKM. Nah, KKM ini berorientasi pada hasil akhir dari proses pembelajaran peserta didik. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan presentasi tentang problematika penerapan kerangka UBD di lingkungan formal sebagai stakeholder. Adapun solusi yang diberikan ialah peningkatan pemahaman stakeholder tentang understanding by design. Stakeholder perlu mendapat pemahaman yang mendalam tentang UBD melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan seminar. Peningkatan ketersediaan sumber daya lembaga perlu meningkatkan ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung penerapan understanding by design baik dalam hal tenaga, waktu, maupun materi. Sekian, saya akan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Elviza Rahayu akan melanjutkan presentasi berikutnya, yaitu solusi. Penyesuaian UBD terhadap karakteristik lembaga formal maupun di mana lembaga formal perlu melakukan penyesuaian UBD terhadap karakteristik masing-masing. Penyesuaian ini dapat dilakukan dengan melibatkan stakeholder termasuk guru, kepala sekolah, dan juga orang tua. Kemudian, peningkatan kompetensi guru perlu mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam penerapan UBD. Pelatihan dan pendampingan ini dapat diberikan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kompetensi dalam bidang UBD. Selanjutnya yaitu pola pikir guru perlu didorong untuk mengubah pola pikirnya dari pembelajaran yang berpusat kepada guru menjadi pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, di mana diharapkan anak bisa lebih aktif dan juga mencari ataupun berperan penting dalam pembelajaran, sementara guru berperan sebagai pembimbing. Kemudian, perubahan pada pola ini dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pelatihan, workshop, dan diskusi. Selanjutnya yaitu perubahan sistem evaluasi yang ditetapkan oleh lembaga formal juga perlu disesuaikan dengan pendekatan UBD, di mana sistem evaluasi yang baru harus berorientasi pada proses pembelajaran, bukan pada hasil akhir saja. Selanjutnya, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penerapan kerangka UBD di lembaga formal sebagai stakeholder dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan yang diharapkan.
Selanjutnya, upaya-upaya tersebut perlu dilakukan secara berkelanjutan agar penerapan kerangka UBD di lembaga formal Jadi, dapat disimpulkan bahwa stakeholder sekolah yaitu merupakan sekelompok orang yang turut andil di dalam mencapai tujuan sekolah itu sendiri, baik itu guru, siswa, komite sekolah, pegawai sekolah, kepala sekolah, masyarakat, pemerintahan daerah, maupun pemuka agama. Demikianlah presentasi dari kelompok 1. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.